Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku mau bagikan ide isian toples pas lebaran nanti. Tahu dong ini kue apa? Ini namanya kue kuping gajah. Bikinnya tuh super gampang banget. Modalnya murah meriah, rasanya enak pakai banget. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke resepnya. Siapkan 400 gram tepung terigu biasa, pakai tepung curah pun gak apa-apa. Kemudian ada 100 gram tepung tapioka, 100 gram gula halus, 1 saset vanili bubuk, kemudian ada sejumput garam kurang lebih setengah sendok teh, lalu ada 90 gram margarin, 125 ml santan kental, ini aku dapatkan dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml, kemudian aku tambahkan air putih. Nah, sambil dimasukkan santannya, ini sambil kita aduk-aduk ya, pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Kalau misalnya teman-teman mau pakai sarung tangan plastik juga nggak masalah, sesuai selera ya. Langkah selanjutnya, masukkan secukupnya air hangat. Nah, gelasnya ini bekas santan tadi ya, jadi airnya warnanya agak butek. Memasukkan air putihnya pakai sendok aja, masukkan sedikit demi sedikit sambil diuleni. Nah, untuk satu resep ini, air hangatnya aku menggunakan sekitar 5 sendok makan saja. Nah, kira-kira tekstur adonannya itu kayak gini ya, nggak padat dan juga nggak terlalu kelembekan. Untuk teksturnya itu, kalau kita ambil sedikit kita cubit, dia tuh gampang banget dipulung atau dibentuk, dan adonan ini nggak akan lengket di tangan ya. Nah, teman-teman bisa lihat di video ya. Nah, kalau sudah, ini mau aku diamkan dulu atau aku istirahatkan adonannya kurang lebih selama 30 menit. Ini ditutup rapat ya. Setelah 30 menit, adonannya bagi menjadi 2 bagian, tapi nggak terlalu rata, lebih banyak ke bagian putihnya saja. Nanti yang bagian yang sedikit, kita bakal campur dengan coklat bubuk. Untuk coklat bubuknya, di sini aku menggunakan seberat 30 gram. Nah, ini tuh agak effort banget untuk menguleni atau menambahkan coklat bubuk ke adonan. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti kesulitan untuk menguleni atau nanti adonannya terlalu keras atau terlalu kering, teman-teman bisa tambahkan secukupnya air hangat, tapi sedikit demi sedikit sama seperti yang di awal. Nambahin airnya itu pakai sendok aja. Nah, nanti teksturnya itu bakal seperti yang pertama tadi ya, dia lembek tapi nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu keras, jadi dia tuh gampang dipulung dan gak lengket di tangan. Nah, semisal ya nanti teman-teman bikin coklat bubuknya itu gak terlalu kecoklatan atau nanti hasil adonannya itu gak terlalu gelap, teman-teman boleh tambahkan dengan secukupnya pewarna coklat atau pewarna hitam ya, supaya nanti warnanya lebih gelap dan lebih cantik. Lanjut, untuk setiap warnanya aku bagi menjadi 4 bagian, gak sama rata juga gak masalah. Kalau sudah, ini boleh dimasukkan ke dalam wadah dan tutup rapat ya. Kita kerjakan satu-satu dulu. Ambil satu adonan putih, kemudian gilas menggunakan rolling pin atau gelas kaca, botol kaca. Di sini aku menggunakan paralon ya. Pastikan sebelum menggilas meja kerjanya ini udah bersih. Nah, ini meja kerjaku udah aku cuci ya. Aku lap pakai air bersih, pakai kain bersih juga. Nah, kalau adonannya yang warna putih sudah tipis, kita lanjut ke adonan coklatnya. Kalau teman-teman mau dirapikan tepi-tepinya juga boleh banget. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya. Yang penting nanti kita tempelnya erat, dia nggak bakal buyar pas digoreng ya. Sebelum kedua warna ini disatukan, ini kita olesi dulu menggunakan air putih sampai semuanya merata, tapi jangan terlalu banyak air putihnya. Kalau sudah merata, langsung aja warna coklatnya ditimpa ke warna putih, kemudian gilas supaya nanti itu betul-betul melekat nih kedua warna ini. Kalau teman-teman mau dirapikan boleh banget. Kalau misalnya mau warnanya simetris atau semua warnanya itu sama, boleh banget ya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, sama seperti aku ini. Nah, langkah selanjutnya kita olesi lagi bagian atas coklatnya untuk kita gulung supaya nanti lebih merekat. Pastikan pas kita ngegulung pertama itu betul-betul melekat. Jadi sambil digulung, sambil sedikit ditekan-tekan supaya nanti adonannya itu betul-betul melekat ya. Kalau misalnya teman-teman mau kuping gajah ukuran besar, cara melipatnya itu arahnya sama seperti aku. Ngegulungnya itu dari sisi yang pendek ke sisi yang pendek. Kalau misalnya teman-teman mau kuping gajahnya ukuran kecil-kecil, teman-teman mulai melipatnya atau menggulungnya itu dari sisi yang panjang ke sisi yang panjang ya. Dan jangan lupa pas ngegulungnya itu diolesi menggunakan secukupnya air putih tapi merata, dan ngegulungnya itu sambil ditekan-tekan supaya melekat sempurna.
Teman-teman maaf jangan salpok sama warna kukuku. Warna kukuku ini kena pewarna hitam pas ngadoni yang warna coklat ya. Sudah di brush pun warnanya nggak mau hilang. Nah kalau semuanya sudah selesai digulung-gulung, ini simpan di dalam freezer kurang lebih selama 1 jam aja. Setelah 1 jam, tekstur dari adonannya itu keras banget. Dan kita ngerjakannya satu-satu ya. Jadi kita ambil 1 buah atau 1 gulungan dulu. Dan sisanya ini kita simpan lagi ke dalam freezer supaya nanti adonannya nggak kembali lembek. Nah untuk memotongnya ini wajib banget menggunakan cutter yang tajam. Supaya nanti mengirisnya bisa tipis-tipis ya. Untuk cara mengirisnya bisa dilihat di video. Ini tuh aku suka banget. Pas motongin adonan ini ya, aku suka banget. Nah pas memotong ini kita wajibkan panaskan kompor atau panaskan minyak dulu karena kita mau langsung ngegoreng. Kita ngirisnya dikit-dikit aja, jadi adonan yang belum diiris aku masukkan lagi ke dalam kulkas. Kalau misalnya minyaknya sudah panas langsung aja dimasukkan si kuping gajahnya. Masaknya menggunakan api sedang cenderung kekecil aja supaya nanti dia nggak cepat gosong dan dia bakal kriuk sempurna. Gorengnya juga nggak terlalu lama, jadi ini cepat banget matangnya. Nah kalau sudah mulai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Sebenarnya masak atau bikin kue kuping gajah ini enaknya 2 orang. Jadi 1 mengiris, 1 menggoreng, jadi bikinnya itu nggak lama ya. Nah ini aku perlihatkan yang ukuran kecil, dia tuh hasilnya cakep banget kalau yang kecil. Nah aku bakal kasih tips untuk teman-teman yang nggak bisa mengiris tipis-tipis. Caranya itu siapkan plastik bening atau plastik yang ukuran 1 kilo itu. Setelah itu plastiknya dibelah menjadi 2 bagian sama rata. Di satu bagiannya ya si kuping gajahnya disusun. Kemudian kalau sudah tersusun langsung aja ditimpa lagi menggunakan plastik yang bagian kedua. Langsung aja digilas menggunakan rolling pin atau gelas kaca. Kalau teman-teman mau ikut cara yang di video juga nggak apa-apa, tapi capek banget ya menggilasnya satu-satu. Dari 400 gram tepung terigu dapatnya tuh banyak banget, 2 nampan. Tapi ini belum termasuk yang aku cemilin pas sambil ngegorengnya. Itu udah banyak banget yang aku cemilin guys. Rasa kuping gajahnya ini betul-betul enak banget, manisnya pas, gurihnya pas, kemudian kriuk-kriuk dan renyah banget. Ini renyahnya bisa tahan berbulan-bulan loh, asal cara penyimpanannya benar. Untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya, gimana bikinnya, langsung aja dicobain resep ini ya. Cocok untuk isian toples lebaran, cocok juga untuk dijadikan ide jualan. Sampai di sini dulu video kali ini, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sukses selalu ya!